Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, saya ini kan pergaulannya luas sekali. Jadi ketika saya membanding-bandingkan antara pengalaman saya di luar negeri dengan teman-teman luar negeri, kok aneh ya menurut saya. Islam ini katanya mengantarkan supaya umatnya dan seluruh manusia ini damai. Kok kenyataannya beda begitu. Lembaga-lembaga Islam yang maaf ya, baik itu politik, lembaga ulama, lembaga macam-macam itu kok jadi kayak tidak menyimpang, cuman anehnya kok terus menjadi sumber konflik, saling rebutan. Misalnya bangun masjid, masjidnya bagus indah, rebutan jadi takmir di mana-mana. Termasuk maaf ya, antara lain sebagian perguruan tinggi Islam kan, rebutan jadi rektor, rebutan jadi ini. Terus pun ya kok, bagaimana itu hakikat Islam dan agama itu seperti apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Mas Habib ini mengingatkan saya pada satu hadis Nabi, Mas Habib, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu. Saya lupa hadisnya itu ada di mana itu ya. Tapi intinya begini Mas Habib, yang mengatakan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama. Namanya Islam, tapi substansi hakikat isinya itu sudah pada hilang. Yang kedua bahwa Al-Quran itu tinggal tulisan. Tulisannya banyak. Kitab-kitab Quran, mushaf banyak, bahkan sekarang kan di HP gitu. Tapi tinggal tulisan aja, tidak dihayatin. Yang ketiga, masjid semakin banyak, gede-gede dan bagus-bagus, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Yang keempat itu kan, kata hadis itu bahwa nanti akan terjadi fitnah di mana-mana. Ya Allah. Dan celakanya sumber fitnah itu justru dari para ulama. Ya Allah. Rasa-rasanya hadis Nabi ini kan sudah ada sekarang ini. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, makin masjid itu banyak, di mana-mana masjid tapi juga kosong ya, kecuali hanya hari Jumat. Tapi lalu fitnah juga banyak sekali, yang itu lalu kemudian bahkan juga sumbernya dari para agamawan sendiri gitu. Jadi rupanya seperti itu. Tapi lalu kemudian pertanyaannya gimana sebetulnya agar kita tidak menjadi tanda-tanda akhir zaman ini kan itu Mas Habib. Memang orang semakin mencari tentang Islam ini Mas Habib. Agama ini makin dicari ya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin banyak. Bahkan lalu kemudian simbol-simbol agama semakin ditonjolkan gitu kan. Kalau dulu misalnya kita ini kan cari tukang doa ya, itu kan susah. Itu kan biasanya nyari di pesantren, nyari di Islam, karena itu kan di mana-mana kan sudah ada ya. Jadi kemajuan dari sisi itu sudah luar biasa. Di Brawijaya itu kan, di UM misalnya di Erlangga itu kan orang kan mesti ada masjid besar. Masjidnya kan besar-besar itu kan, besar-besar kan di Brawijaya. Dulu kan tidak ada. Ahli agama juga banyak itu. Di kantor-kantor pemerintah, di sekolah-sekolah juga sudah luar biasa. Sudah seperti itu, sudah luar biasa. Hanya tadi lalu kemudian terkena oleh ini. Lalu kemudian bagaimana ini kira-kira agar kita kembali? Kita memang harus mencari hakikat agama, Mas. Agama itu sebetulnya ngurus apa? Akhir-akhir ini saya selalu ngajak berpikir teman-teman, agama itu sebetulnya ngurus yang berada pada wilayah apa? Nah, kalau yang diharapkan itu adalah perilaku yang mulia, perilaku yang bagus gitu kan. Yang itu bagaimana hubungan antar manusia jadi bagus, saling kasih sayang, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, ya, lalu kemudian ada kesabaran, ada kebijak, agar menjadi seperti itu, Mas Habib. Itu memang kita harus membedakan ya agar tidak salah antara akhlak dan budi, Mas Habib. Kalau budi itu bisa dilatih. Jadi misalnya di disiplin lalu lintas itu bisa dilatih. Agar antri itu bisa dilatih.
agar lalu kemudian anak-anak orang itu bisa dilatih sebetulnya perilaku yang di budi, di wilayah-wilayah publik itu bisa dilatih sebetulnya. Tapi hasil latihan itu tidak konstan, Mas Habib, cepat berubah. Anak-anak yang orang-orang Australia, orang-orang Singapura misalnya, Mas Habib, yang dikenal tertib, yang dengan disiplin. Nanti kalau ke Indonesia ya berubah. Sama dengan ini, orang Indonesia di Jakarta, Singapura jadi disiplin. Iya disiplin. Jadi itu sebenarnya budi. Tapi kalau akhlak beda. Akhlak itu adalah bersumber dari apa yang ada di dalam dada, yang disebut dengan rasa, yang disebut dengan nikmat, zat. Nikmat, rasa, zat yang ada di dalam dada ini harus dihidupkan, Mas Habib. Agama itu sebenarnya menghidupkan itu, menghidupkan roh itu kan. Nah, orang seringkali menganggap bahwa untuk menjadikan orang itu selalu berkasih sayang, ya, sayang itu kan ditimbulkan dari dalam, ikhlas itu kan, sabar itu kan, jujur itu kan dari dalam, Mas Habib. Dikiranya membangun kejujuran, keikhlasan, kesabaran itu hanya disuruh untuk membaca ayat Quran tentang sabar. Sudah cukup. Tentang ikhlas, gitu kan? Itu dianggap sudah cukup. Disuruh ngapalin ayat Quran tentang itu, hadis Nabi tentang itu. Dan kalau tulis di mana-mana. Ya, kalau itu sudah ditulis dianggap sudah selesai. Padahal kita dalam konteks yang luas ya di masyarakat ini, kita seringkali sehari-hari mendengarkan korupsi, Mas Habib ya. Kalau kita mendengarkan korupsi, yang korup-korup itu apa tidak ngerti bahwa korupsi itu dilarang? Ya mengerti banget. Semua kan ngerti. Bahkan dia kalau pimpinan itu juga memberi pengarahan agar tidak korupsi. Besoknya tapi korupsi. Dia sendiri korupsi. Karena itu sesungguhnya untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya latihan, hanya memberikan penjelasan itu tidak cukup sebetulnya. Kalau agama, Mas Habib, agama itu saya pelajari apa sebetulnya yang menjadikan hati itu sehat. Dan kalau sehat lalu kemudian melahirkan sikap-sikap hidup yang mulia, yang tadi kasih sayang, tolong menolong, ikhlas, sabar, jujur itu sehat. Gimana? Tidak ada lain kecuali sholat, Mas Habib. Tapi sholat yang bisa memperbaiki hati itu adalah sholat yang khusyuk. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, itu kan. Maka carilah pertolongan lewat sabar dan sholat. Tapi itu adalah pekerjaan yang berat, kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ialah sholat yang ketika sedang sholat merasa ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun, gitu kan. Mereka kelak akan kembali kepadanya. Nah, ketemu Tuhan ini loh yang mestinya harus dikaji lebih dalam. Bertemu itu sebetulnya maksudnya apa, gitu kan? Orang bertemu itu kan ada waktu bertemu. Kalau kalian mengatakan aku ketemu Mas Habib, kan orang nanya kapan? Aku ketemu Mas Habib di mana? Ada tempat pertemuan dengan Tuhan itu ada, Mas Habib, dalam konsep ini. Di mana tempat pertemuan Tuhan itu? Jadi kiblat itu. Kiblat itu adalah Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu, yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itulah sebabnya orang yang sholat harus menghadap ke tempat itu. Menghadap ke tempat itu sebenarnya menghadap kiblat, menghadap ke tempat pembinaan ruh. Itu tempat pembinaan ruhani itu di situ itu. Disitulah disebut Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, Baitullah. Namanya banyak, tapi bendanya ya satu di situ. Tatkala orang ada di situ, maka di Quran surat Al-A'raf ayat 43 kalau tidak salah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Penyakit iri, dengki, tamak, takabur, pembenci, itu dicabut. Nyabutnya di mana? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat di mana di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu kan ada sungai.
Sehingga airnya diambil berapa saja tidak pernah habis. Namanya air Zam-Zam itu. Nah, kalau itu sudah dicabut, ya kan? Penyakitnya sudah dicabut di tempat itu, maka lalu kemudian menjadi sehat. Itulah sebabnya Quran juga mengatakan inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Lebih jelas lagi di surat Shad itu, Mas Habib mungkin banyak baca Quran, tapi tidak peduli ya, di surat Shad ayat 56-57 kalau saya tidak salah, mengatakan inna ahlasnahum bi kholisatin dzikradar. Aku memperhalus hati ini, memperbaiki ke akhlak ini, membuat hati itu damai, teduh, tidak suka bercerai-berai. Itu dengan cara mengingat rumah. Rumah apa? Itulah rumah rohani itu. Rumah rohani itu ya di tempat itu. Yang di Baitullah. Jadi Baitullah ini. Dan kalau kita berada di situ, Mas Habib, dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat Baitullah itu adalah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana, dan bagi mereka itu, bagi kami, ya Allah, itu kan, laminal mustofainal ahyar, menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi untuk menjadi manusia terbaik itu sebetulnya caranya gampang. Ya, sholat ingat rumah itu lewat sholat. Sholat dan tidak sholat. Tidak sholat saja dalam waktu-waktu tertentu kita ingat itu, apalagi dalam sholat. Dan kalau kita sholat tidak di situ, maka sholatnya sama halnya dengan hanya sekedar bersiul-siul dan bertentangan. Bahwa makana sholatuhum indal baiti. Nah, ini Mas Habib yang orang sudah senang menjadi jujur, orang sudah senang menjadi ikhlas, orang menjadi sabar, orang bisa menjadi kasih sayang. Dikira caranya adalah ngaji, ngapalkan ayat Quran dan hadis Nabi. Caranya itu keterangan. Quran dan hadis itu keterangan. Itu. Barang yang diterangkan itu ini loh. Orang kan seringkali kan hanya terbelenggu oleh keterangan, tapi tidak banyak ingin tahu cara benda yang diterangkan. Benda yang diterangkan. Jadi Al-Quran, hadis Nabi itu keterangan. Tentu keterangan itu ada benda, barang yang diterangkan. Yang diterangkan itu ini loh. Nah, karena itulah maka mungkin kalau direnung-renungkan, ya kita ini sebetulnya kehilangan alamat. Alamat pembinaan rohani. Alamat dari mana kita berasal. Alamat kita nanti akan kembali. Rohani kita ini, tempat pembinaan rohani, kalau itu pembinaan akal ya, pembinaan intelektual, nalar, itu kan ada di kampus, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Tapi kalau pembinaan rohani ada tempatnya khusus, ialah di tempat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Orang sudah tidak ingat lagi tentang tempat pembinaan rohani ini. Nah, tapi memang seperti ini tidak gampang ya, karena tidak banyak orang yang menjelaskan. Karena itu kadang-kadang salah paham. Karena itu ya saya sering kali kalau ada orang tanya seperti Mas Habib, ya saya terangkan. Menurut pengalaman saya, seperti kan, itu. Saya menurut pengalaman saya kan tidak bisa ngomong lalu kemudian saya tidak pernah melakukannya, gitu kan. Menurut pengalaman saya seperti itu. Lalu kemudian hati itu menjadi damai, menjadi tenang, hidup lalu menjadi enak, problem-problem menjadi terselesaikan dengan baik. Itulah sebetulnya agama itu, Mas Habib. Agama adalah memperbaiki akhlak itu seperti itu. Jangan hanya disuruh baca banyak buku, tapi banyak buku itu sebetulnya petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yaitu tempatnya sesuatu yang dilakukan adalah berada di tempat ini. Saya kira itu, Mas Habib. Sangat Prof. Imam. Jadi mudah-mudahan penonton channel YouTube saya paham bahwa itulah sebenarnya hakikat agama itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.